Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta Arya Narendra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Saya akan membahas tentang isim nakirah dan ma'rifat. Sebelum kita masuki isim nakirah dan ma'rifat, ada baiknya kita itu mengetahui apa itu isim terlebih dahulu. Jadi isim itu adalah suatu kata benda. Lah yang kita akan bahas di sini adalah suatu kata benda yang lebih spesifikasi, yaitu kata benda nakirah dan kata benda ma'rifat. Lah, pengertian ma'rifat itu sendiri adalah ismun yadullu ala syai'in muayyanan. Dan kebalikannya, pengertian dari isim nakirah itu adalah ismun yadullu ala syai'in laisa muayyanan. Jadi ma'rifat itu adalah suatu isim yang memiliki suatu tanda-tanda yang jelas. Jadi maksudnya gini, apabila ada seseorang mendengarkan kata benda, yang dimana kata benda tersebut ketika disebutkan, maka tidak akan menimbulkan suatu pertanyaan lagi ketika didengar. Kenapa tidak menimbulkan suatu pertanyaan lagi? Dikarenakan sudah jelas ala syai'in muayyanan, karena sudah jelas. Nah, sementara nakirah ismun yadullu ala syai'in laisa muayyanan, yaitu suatu kata benda yang tidak memiliki suatu kejelasan. Atau apabila seseorang itu disebutkan suatu kata benda, maka ada kemungkinan seseorang tersebut masih bertanya tentang apa maksudnya yang bertanya, di mana bendanya, ada apa dengan benda ini, siapa milik benda ini, dan ada apa menyebutkan kata benda itu. Nah, nakirah dan ma'rifat itu memiliki tanda-tanda tersendiri untuk membedakan. Mungkin masih ada yang bingung. Jadi biasanya terdapat rumus-rumus di ma'had atau di pondok atau di pengajaran bahasa Arab bahwa ma'rifat ini memiliki 5 tanda. Tanda yang pertama itu adalah ismun alam, yaitu suatu nama. Jadi seperti nama manusia, nama kota, nama negara, itu adalah isim alam. Jadi jika kita menemui suatu nama kota, nama negara, atau nama orang, maka bisa kita pastikan jika itu adalah suatu isim ma'rifat. Kenapa? Karena itu adalah tanda dari tanda-tanda isim ma'rifat, yaitu isim alam. Yang kedua, dari tanda kedua adalah ismul isyarah, yaitu suatu kata benda yang menunjukkan suatu isyarat. Sebagai contoh, hadhihi, hadza, dan hadhihi. Hadza dan hadhihi ini artinya adalah ini dan itu. Ketika kita menemukan hadza dan hadhihi dalam suatu kalimat, kita bisa memastikan jika kata tersebut adalah isim isyarah, karena ditemui hadza hadhihi tadi atau isim isyarah, berpakai isim isyarah. Kemudian tanda dari isim ma'rifat yang ketiga adalah ismul dhamir, yaitu suatu kata benda dhamir seperti huwa, huma, hiya, huna, anta, antuma, ana, nahnu. Jika kita menemui dhamir dalam suatu kalimat, maka dhamir tersebut bisa kita katakan itu adalah ma'rifat. Kemudian tanda yang keempat adalah terdapatnya alif lam dalam kata tersebut. Jika kita menemukan suatu kata benda yang dimana kata benda tersebut terdapat alif lam, maka kita bisa memahami atau memastikan jika itu adalah isim ma'rifat, karena terdapat kata alif lam. Sebagai contoh gini, kitabun itu adalah isim nakirah, sementara jika menjadi al-kitabu itu akan menjadi isim ma'rifat. Kenapa menjadi isim ma'rifat? Nah tadi karena ada alif lamnya. Yang kelima adalah
isim yang bersandar atau mudhof. Segala sesuatu yang bersandar itu akan menjadi makrifat. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, apa itu isim nakir tanda-tandanya? Biasanya yang terjadi jika kita tidak menemui 5 tanda isim makrifat, kita jadikan itu nakirah. Jadi jika kita menemukan kata benda yang tidak ada di sana, suatu nama, kota atau nama manusia, maka itu adalah isim nakirah. Kemudian jika kita tidak menemui juga dari tanda makrifat yang kedua, yaitu isim isyarah. Kemudian jika kita tidak menemui isim dhamir, tidak menemui alif lam dalam kata benda tersebut, tidak menemui juga mudhof ilaih, maka kita pastikan saja itu adalah isim nakirah. Karena kenapa kok nama isim nakirah? Karena masih memiliki suatu keraguan atau kerancuan terhadap kata benda tersebut. Siapa pemilik benda tersebut? Dan maksudnya yang bicara kata benda tersebut itu apa? Nah, karena menimbulkan suatu pertanyaan atau suatu yang belum jelas, laisa muayyanan, maka dinamakan itu adalah isim nakirah. Demikian dari saya, Anantara Narendra. Apabila ada kurang lebih, jika ada kelebihan itu dari Allah, dan jika ada kekurangan itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.